Di tengah keheningan malam, angin yang dingin berembus lembut dari lereng Gunung Ceremai, menyusup di antara dedaunan hutan lebat desa Pajajar. Di sini, keheningan seringkali dipecahkan oleh suara auman misterius, menggema jauh di dalam kegelapan. Penduduk desa mengenalnya sebagai suara macan putih, sebuah tanda bahwa patilasan Prabu Siliwangi masih dijaga oleh kekuatan gaib. Namun, tak ada yang benar-benar tahu apa yang tersembunyi di balik tempat ini. Di tengah desa, seorang lelaki tua, yang dikenal sebagai Ki Eyar Ese, duduk di depan gubuknya sambil menatap cahaya rembulan. Ki Eyar Ese adalah juru kunci patilasan Prabu Siliwangi, seorang penjaga tradisi yang mewarisi tugas menjaga situs sakral itu dari generasi ke generasi. Malam itu, ia merenungi kisah lama yang terus ia ceritakan kepada penduduk dan para peziarah. Prabu Siliwangi bukanlah manusia biasa, gumamnya lirih. Ia adalah seorang raja sakti yang memiliki kedekatan dengan alam. Ketika beliau memutuskan untuk menghilang, alam pun menyembunyikannya dengan penuh hormat. Sementara itu, di sisi lain desa, seorang pemuda bernama Dani duduk bersama teman-temannya di sebuah warung kecil. Dani, seorang mahasiswa yang baru pulang kampung, terkenal karena skeptis terhadap mitos-mitos yang berkembang di desanya. Baginya, cerita tentang Prabu Siliwangi tak lebih dari dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Jadi begini, kalian percaya ada macan putih di hutan itu? Serius? Tanya Dani dengan nada mengejek. Teman-temannya saling pandang, ragu untuk menjawab. Kita tidak sedang bercanda, Dani, jawab Sandi, salah satu temannya. Banyak orang yang mendengar suaranya. Bahkan ada yang melihat sosoknya. Kau tak bisa hanya mengabaikannya. Dani tertawa kecil. Ah, mungkin itu hanya suara angin. Atau hewan biasa. Tidak masuk akal kalau kau percaya pada cerita kuno begitu saja. Sandi menatap Dani tajam. Kalau kau benar-benar tidak percaya, kenapa tidak coba pergi ke patilasan itu? Datang ke Batu Tapak Prabu. Tapi ingat, jangan main-main. Banyak orang yang dihukum karena melanggar larangan. Dani mendengus. Tantangan itu justru membuat rasa ingin tahunya semakin besar. Baiklah. Besok malam aku akan pergi ke sana. Dan aku akan buktikan bahwa semua ini hanya omong kosong. Malam itu, Dani tak bisa tidur. Ia memikirkan tentang patilasan dan cerita-cerita mistis yang selalu dianggapnya tak masuk akal. Tapi di balik keraguan itu, ada rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan. Malam berikutnya, Dani mempersiapkan diri untuk menuju patilasan. Ia membawa senter, kamera, dan ponselnya, bertekad untuk merekam bukti bahwa tidak ada yang aneh di tempat itu. Meski demikian, saat langkahnya memasuki hutan, ia merasakan suasana yang berbeda. Angin di sana terasa lebih dingin, dan pepohonan yang menjulang tinggi tampak seperti mengawasinya. Ketika ia sampai di area patilasan, suasana semakin sunyi. Di hadapannya, berdiri sebuah batu besar yang disebut Batu Tapak Prabu. Batu itu terlihat misterius, dikelilingi oleh semak belukar dan pohon besar. Dani mendekati batu tersebut, lalu mengamati dengan cermat. Hanya sebuah batu biasa, gumamnya. Tak ada yang istimewa di sini. Namun, saat ia melangkah lebih dekat, angin tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun berguguran, dan ia mendengar suara yang terdengar seperti bisikan. Dani berhenti sejenak, matanya mencari-cari sumber suara. Tapi tak ada siapapun di sekitarnya. Siapa di sana? Tanyanya, berusaha terdengar tegas. Tapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Dani mengambil sebongkah batu kecil dari sekitar patilasan, sebagai kenang-kenangan. Aku akan bawa ini sebagai bukti, katanya pada dirinya sendiri. Tapi saat ia berbalik untuk pergi, terdengar auman panjang yang menggetarkan hutan. Auman itu sangat nyata, membuat bulu kuduk Dani berdiri. Ini hanya kebetulan,
ya katanya, mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya mulai dipenuhi rasa takut. Dani segera berlari meninggalkan tempat itu, tapi sepanjang perjalanan pulang, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan hitam besar seolah bergerak di antara pepohonan, tapi setiap kali ia menoleh, tak ada apa-apa di sana. Sesampainya di rumah, ia mengunci pintu dan mencoba melupakan kejadian itu. Namun, malam itu, Dani mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh bayangan yang gelap. Dari kegelapan, muncul seekor macan putih dengan mata tajam yang menatapnya. Macan itu mendekat perlahan, lalu berbicara dengan suara yang dalam dan menggetarkan. "Kembalikan apa yang bukan milikmu. Jangan ganggu tempatku," kata macan itu. Dani terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia melihat batu yang dibawanya dari patilasan, tergeletak di atas meja. Batu itu terlihat biasa, tapi Dani merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berusaha mengabaikan firasat itu, tapi kejadian aneh terus menghantuinya. Suara auman sering terdengar di malam hari, dan ia merasa diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pagi itu, Dani berjalan dengan langkah berat menuju rumah Ki Erse. Udara masih terasa dingin, embun menetes dari dedaunan, dan suara burung hutan menggema di kejauhan. Desa Pajajar terlihat sunyi, seperti menanti sesuatu yang tak terduga. Dani tahu bahwa ia perlu menjelaskan semuanya pada sang juru kunci, meski hatinya penuh kecemasan. Ketika ia tiba, Ki Erse sedang duduk di serambi rumahnya, mengamati segelas teh hangat yang mengepul. Wajah lelaki tua itu tetap tenang, meskipun matanya menyiratkan banyak hal yang tak terucap. "Masuklah, Dani," ujar Ki Erse tanpa menoleh. "Aku tahu kau datang membawa masalah." Dani tertegun. Ia menelan ludah, lalu melangkah masuk dan duduk di lantai bambu di hadapan Ki Erse. "Ki, saya perlu bantuan," ujarnya terbata-bata. Ki Erse mengangguk pelan. "Ceritakanlah. Apa yang telah kau lakukan?" Dani menarik napas dalam, lalu mulai bercerita tentang perjalanannya ke patilasan, tentang batu yang ia ambil, dan mimpi aneh yang terus menghantuinya. Ki Erse mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong. Ketika Dani selesai, lelaki tua itu menatapnya lama, seolah mencari sesuatu di dalam matanya. "Apa kau tahu, Dani?" ucap Ki Erse akhirnya, bahwa setiap benda di patilasan ini memiliki penjaga. Batu yang kau ambil mungkin terlihat biasa, tapi ia adalah bagian dari harmoni di tempat itu. Kau telah merusaknya. Dani merunduk, rasa bersalah menyelimuti dirinya. "Saya tidak tahu, Ki. Saya hanya ingin membuktikan bahwa semua itu hanya cerita kosong. Tapi sekarang, saya menyadari betapa salahnya saya." Ki Erse menghela napas panjang. "Kesalahan bisa diperbaiki, Dani. Tapi kau harus mengikuti tradisi dan menunjukkan niat yang tulus. Hanya dengan begitu, kau bisa memulihkan apa yang telah kau rusak." Dani mengangguk dengan tekad. "Saya akan melakukan apa saja, Ki. Tolong ajari saya." Ki Erse tersenyum tipis, lalu bangkit dan mengambil sebuah kotak kayu dari dalam rumahnya. Dari dalam kotak itu, ia mengeluarkan dupa, kain putih, dan beberapa bunga. "Kita akan pergi ke patilasan malam ini. Kau harus mengembalikan batu itu dengan doa dan sesaji. Tapi ingat, kau harus tulus, Dani. Kalau tidak, kau hanya akan membawa masalah yang lebih besar." Malam harinya, Dani dan Ki Erse berjalan menuju patilasan. Jalan setapak yang gelap diterangi oleh lentera kecil yang dibawa oleh Ki Erse. Suara hutan malam mengiringi perjalanan mereka, menciptakan suasana yang penuh misteri. Dani merasa jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia terus melangkah, berusaha menguatkan diri. Ketika mereka tiba di batu tapak Prabu, Ki Erse memulai ritual.
Ia menyalakan dupa, meletakkan bunga di atas batu, dan melantunkan doa dalam bahasa Sunda kuno. Dani mengikuti semua instruksi, meskipun ia tak sepenuhnya mengerti arti kata-kata itu. Setelah doa selesai, Ki Eyarese memberi isyarat kepada Dani untuk meletakkan batu yang ia ambil di tempat asalnya. Dengan tangan gemetar, Dani melakukan apa yang diminta. Saat batu itu menyentuh tanah, angin tiba-tiba berembus kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar mereka. Tapi kali ini, Dani merasa angin itu membawa kedamaian, bukan ancaman. Sudah selesai, kata Ki Eyarese sambil tersenyum. Kau telah menunjukkan penyesalanmu. Kini, alam akan memaafkanmu. Dani mengangguk, merasa beban berat yang selama ini menghimpitnya telah hilang. Ia menatap batu tapak Prabu dengan rasa hormat yang baru. Kini, ia menyadari betapa pentingnya menjaga harmoni antara manusia. Pagi itu, Dani memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa Pajajar. Meskipun ritual bersama Ki Eyarese telah menghapus perasaan berat di hatinya, ada sesuatu yang masih membara dalam pikirannya, keinginan untuk memahami lebih dalam tentang patilasan Prabu Siliwangi. Ia merasa bahwa kisah-kisah yang diceritakan turun-temurun di desanya menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Dani duduk di balai bambu depan rumah Ki Eyarese, menghadap ke hamparan sawah yang membentang. Matahari pagi menyinari desa dengan lembut, menciptakan bayangan panjang dari pohon-pohon kelapa di kejauhan. Tak lama, Ki Eyarese keluar membawa segelas teh hangat dan sepiring ubi rebus. Kau kelihatan gelisah, Dani, ujar Ki Eyarese sembari duduk di sampingnya. Dani tersenyum kecil. Saya hanya ingin tahu lebih banyak, Ki. Tentang Prabu Siliwangi, tentang macan putih, dan kenapa patilasan ini begitu penting. Ki Eyarese menyesap tehnya perlahan, lalu menatap Dani dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Prabu Siliwangi adalah seorang raja besar, Dani. Beliau memerintah dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa. Tapi, di atas segalanya, ia adalah penjaga harmoni antara manusia dan alam. Ketika orang-orang mulai melupakan nilai itu, ia memilih untuk menghilang. Dani mengangguk, berusaha menyerap setiap kata. Tapi kenapa beliau memilih macan putih sebagai penjelmaannya? Ki Eyarese tersenyum tipis. Macan putih bukan hanya penjelmaan, Dani. Ia adalah simbol kekuatan spiritual. Macan putih melambangkan penjaga keseimbangan, keberanian, dan kebijaksanaan. Ketika Prabu Siliwangi memilih jalan spiritual, ia meninggalkan tubuh manusianya dan menyatu dengan alam melalui macan putih. Jadi, apakah itu berarti macan putih yang saya lihat di hutan adalah beliau? Dani bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Ki Eyarese mengangguk pelan. Mungkin. Atau mungkin juga itu hanyalah penjaga yang ditugaskan oleh beliau. Apapun itu, yang jelas, setiap orang yang datang ke patilasan ini harus menunjukkan rasa hormat. Dani terdiam sejenak, merenungi kata-kata Ki Eyarese. Ia mulai menyadari betapa dalamnya hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas di desanya. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, seorang penduduk desa datang tergesa-gesa. Ki Eyarese! Ki Eyarese! Seru lelaki itu. Ada yang aneh di hutan. Beberapa pohon tumbang tanpa sebab, dan ada suara-suara aneh di malam hari. Ki Eyarese berdiri dengan tenang, meskipun kabar itu tampak serius. Tenanglah, Jaka. Aku akan memeriksanya. Dani, maukah kau ikut? Dani mengangguk cepat. Tentu, Ki. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ki Eyarese, Dani, dan beberapa penduduk desa berjalan menuju area hutan yang disebutkan oleh Jaka. Ketika mereka tiba, pemandangan yang mereka saksikan cukup mencengangkan. Beberapa pohon besar roboh, dan tanah di sekitarnya tampak retak. Udara di sana terasa berat,
seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Ki Eyarese memeriksa sekitar dengan cermat, sementara Dani memperhatikan tanda-tanda aneh di tanah. Ki, apa ini pekerjaan manusia? Tanyanya. Ki Eyarese menggeleng pelan. Tidak. Ini bukan ulah manusia biasa. Ada energi yang terganggu di sini. Saat mereka melangkah lebih jauh, Dani merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mendengar suara gemerisik di kejauhan, seperti langkah kaki yang berat. Ki, apa kita aman di sini? Tanyanya dengan suara bergetar. Ki Eyarese hanya tersenyum kecil. Jangan khawatir, Dani. Selama kita tidak berniat buruk, kita akan aman. Namun, tiba-tiba, suara auman panjang terdengar menggema di seluruh hutan. Semua orang berhenti, tubuh mereka membeku di tempat. Dari balik pepohonan, muncul bayangan besar yang bergerak mendekat. Dani merasakan jantungnya berdetak kencang saat ia melihat sosok itu dengan jelas. Seekor macan putih yang megah, dengan mata yang bersinar tajam. Penduduk desa berlutut dengan hormat, sementara Ki Eyarese melangkah maju dengan tenang. Ia merapalkan doa dalam bahasa Sunda kuno, suaranya lembut namun penuh wibawa. Macan putih itu berhenti, matanya tertuju langsung pada Dani. Dia mencarimu, bisik Ki Eyarese sambil menoleh ke arah Dani. Jangan takut. Datanglah dengan hati yang tulus. Dengan langkah ragu, Dani mendekati macan putih itu. Tubuhnya gemetar, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Ketika ia berdiri di depan macan tersebut, ia merasakan energi yang kuat mengalir dari sosok itu. Macan putih itu menatapnya dalam-dalam, seolah-olah sedang membaca isi hatinya. Kembalikan keseimbangan yang telah kau rusak, suara itu terdengar di kepala Dani, meskipun macan itu tak membuka mulutnya. Hormati tempat ini, dan jagalah apa yang telah diwariskan oleh leluhurmu. Dani mengangguk, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Saya berjanji, katanya lirih. Saya akan menjaga tempat ini, dan saya akan mengingat pelajaran ini selamanya. Macan putih itu menatapnya sejenak, lalu perlahan menghilang di balik bayangan hutan. Dani berdiri di sana, terpaku, dengan perasaan yang bercampur antara takjub dan haru. Hari-hari di desa Pajajar kembali tenang setelah pertemuan Dani dengan macan putih. Namun, ketenangan itu menyimpan tanggung jawab baru bagi Dani. Ia kini menjadi asisten Ki Eyarese, membantu menjaga patilasan Prabu Siliwangi dan melindungi keseimbangan yang telah lama diwariskan oleh leluhur. Setiap pagi, Dani bangun lebih awal untuk membersihkan area patilasan, menata bunga-bunga yang diletakkan para peziarah, dan memastikan suasana di sana tetap suci. Meski pekerjaan itu terasa sederhana, Dani menyadari betapa pentingnya tugas ini. Ia sering berbicara dengan Ki Eyarese, mempelajari filosofi di balik tradisi dan cerita yang mengelilingi tempat tersebut. Kau tahu, Dani, ujar Ki Eyarese suatu pagi, harmoni itu seperti benang halus yang menghubungkan semua hal. Jika satu benang putus, semuanya akan terganggu. Itulah sebabnya kita harus menjaga keseimbangan ini. Dani mengangguk, merenungi kata-kata itu. Ia merasa semakin terhubung dengan alam dan warisan leluhurnya. Namun, ia juga tahu bahwa menjaga harmoni bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika ada kekuatan lain yang ingin mengganggu keseimbangan itu.